Malam itu langit Jakarta diselimuti mendung kelabu. Di sebuah kamar apartemen bergaya oriental, Roy Kiyoshi duduk bersila di depan sebuah cermin tua yang dilapisi ukiran naga dan bunga teratai. Cermin itu diwarisi dari seorang biksu tua di Tibet, yang meninggal misterius setelah memprediksi kiamat kecil di Asia Tenggara. Roy sudah 3 malam tak tidur. Matanya cekung, tubuhnya dingin seperti baru bangkit dari kubur. Namun malam itu ia merasa getaran aneh, sebuah energi hitam yang menempel di layar kaca infotainment. Saat nama Nikita Mirzani disebut, ada sesuatu yang akan menimpa dia. Gumam Roy pelan. Bukan skandal biasa, tapi sesuatu yang datang dari dunia gaib, kutukan penjara, 7 tahun lamanya. Roy Kiyoshi tak asal bicara. Dalam penerawangan malam itu, ia melihat bayangan seorang perempuan berselendang merah darah, sedang berdiri di belakang Nikita Mirzani. Wajah perempuan itu hangus terbakar, lidahnya menjulur seperti ular. Aku penagih janji. 7 tahun, Roy terhentak dan langsung menyirami cermin dengan minyak cendana. Namun bayangan itu tak mau pergi. Ia malah menempel di dinding dan membisikkan kalimat mengerikan. Dia pernah meminta kepada dunia, dan dunia akan menagihnya kembali. 2 hari kemudian, Roy menghubungi seorang paranormal senior bernama Ki Jagatwireng, yang dulu pernah membongkar pesugihan artis ibu kota. Setelah melakukan meditasi, Ki Jagat mengungkapkan rahasia mengerikan. Tahun 2015, Nikita pernah datang ke lereng Gunung Salak. Ia tak sendiri, ada sosok berjubah hitam, makhluk penunggu jalur hilang yang dikenal sebagai Nyai Lemah Peteng. Di situ, sebuah janji ditulis dengan darah ayam hitam. Ketenaran, uang, tapi sebagai gantinya, 7 tahun dari sekarang, ia harus kehilangan semua. Roy mencatat dengan tangan gemetar. Itu artinya, 2022 hingga 2029, dia akan masuk dalam kurungan tak kasat mata. Setelah penglihatan itu, Roy merasa tak tenang. Setiap malam cermin itu memantulkan suara tangisan, jeritan perempuan, dan ketukan seperti pintu besi yang terkunci. Suatu malam, Roy mengalami kejadian mistis. Tubuhnya melayang sendiri saat tidur, dan dalam mimpi ia melihat sel penjara dipenuhi darah. Di sudut sel itu, Nikita Mirzani terduduk lemas. Tangannya dibelenggu rantai gaib, dan dari balik tembok terdengar suara-suara wanita menangis. Giliranmu sudah tiba, Nikita. Setelah mengalami teror bertubi-tubi, Roy akhirnya memberanikan diri tampil di podcast spiritual YouTube miliknya. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia menyampaikan, "Saya melihat seorang artis kontroversial wanita akan dihukum selama 7 tahun. Bukan karena hukum manusia semata, tapi karena janji yang pernah dia buat pada entitas dari dunia lain." Namanya, inisial NMW itu langsung viral. Warganet mulai berspekulasi. Apalagi tak lama kemudian, Nikita Mirzani kembali terlibat dalam kasus hukum yang pelik. Namun tidak ada yang tahu bahwa kasus tersebut hanyalah pemantik dari kutukan sejati. Pada malam Jumat Kliwon, di tengah kabar persidangan Nikita yang terus memanas, sebuah kejadian aneh terjadi. Kamera pengawas di kantor polisi merekam bayangan perempuan berbaju merah berjalan melintasi lorong tahanan. Tak ada siapa-siapa di lorong itu secara fisik, tapi para petugas mendengar suara langkah dan bau daging terbakar. Keesokan harinya, Nikita dikabarkan histeris di ruang tahanan. Ia berteriak melihat perempuan tanpa mata berdiri di atas langit-langit. "Itu dia! Itu perempuan yang aku temui di Salak!" Dia datang menagih. 7 hari setelah Roy mengumumkan penerawangannya, pengadilan resmi menjatuhkan vonis penjara kepada Nikita Mirzani. Durasi hukumannya tepat 7 tahun. Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi Nikita di dalam tahanan. Ia terus menggambar simbol-simbol kuno dengan darah dari kukunya sendiri. "Kalian tak paham. Ini bukan penjara biasa. Aku sedang dipenjara oleh dunia mereka." Petugas lapas melaporkan kejadian ganjil setiap malam pukul 2 dini hari. Lampu sel Nikita mati sendiri. CCTV merekam penampakan tangan hitam merayap di dinding. Dan suara-suara mengerikan terdengar dari balik jeruji. "Aku melihat anak kecil tanpa kepala. Dia memanggil ibunya, tapi namanya bukan Nikita." Beberapa napi bahkan meminta dipindahkan karena merasa dinding sel Nikita bernafas sendiri. Beberapa bulan kemudian, Roy Kiyoshi menutup akun media sosialnya. Dalam unggahan terakhirnya, ia menulis, "Kutukan bukanlah cerita kosong. Dunia hiburan telah menjadi tempat jual beli janji gaib, dan Nikita bukanlah satu-satunya. Akan ada artis lain yang mengalami nasib serupa." Besi dunia mereka mulai menagih. Cerita ini membuat publik geger. Apakah benar Nikita Mirzani pernah membuat perjanjian mistis? Apakah semua itu hanya kebetulan belaka atau bagian dari dunia gelap yang tak kasat mata? Satu hal yang pasti, Roy Kiyoshi telah memperingatkan kita semua
Tak semua ketenaran berasal dari kerja keras. Ada yang membayarnya dengan jiwa. Tanggal 7 di bulan ke-7, pukul 7 malam, angka yang disebut-sebut sebagai kode gaib dari dunia tak kasat mata. Malam itu, sel Nikita Mirzani menjadi pusat perhatian seluruh penghuni lapas wanita. Para napi yang tadinya tertidur mendadak menjerit satu persatu, mengaku melihat bayangan hitam merayap dari dinding menuju kamar Nikita. Seorang napi bernama Uci yang berada di sel sebelah bersaksi, "Saya lihat bayangan besar kayak kelelawar, tapi badannya kayak manusia, dan wajahnya mirip Nikita sendiri. Tapi matanya kosong dan lidahnya menjulur sampai perut." Petugas lapas mencoba masuk, tapi mendapati pintu sel Nikita mengunci sendiri dari dalam, padahal itu sel manual. Esok paginya, saat petugas berhasil membuka sel, mereka menemukan Nikita dalam kondisi lemas. Di lantai, tertulis kalimat aneh dalam bahasa Jawa kuno, seolah dicakar pakai kuku. "Saklawa sekawula wis janji, tanpa kulo bali, kutuk iki ora mari. Selamanya aku sudah berjanji, jika aku tak kembali, kutukan ini takkan berakhir." Tim spiritual lapas memanggil paranormal untuk meneliti tulisan itu. Seorang dukun tua dari Banyuwangi menyimpulkan bahwa tulisan itu adalah bentuk perjanjian tumbal ketenaran, dan bahwa tubuh Nikita kini bukan miliknya sepenuhnya. Separuh rohnya ada di dunia lain. Ia sedang menebus dosa dari kontrak yang dia tanda tangani dengan entitas penunggu Gunung Salak. Selama beberapa malam berikutnya, banyak napi dan sipir lapas yang mengaku kerasukan. Mereka menyebut nama yang sama, Nyai Lemah Peteng Sosok, yang disebut-sebut sebagai roh penjaga perjanjian gelap. Nikita di masa lalu, Roy Kiyoshi pun kembali muncul dalam siaran podcast tertutup. Kali ini wajahnya sangat pucat. Tubuhnya gemetar seperti habis menyerap energi negatif. "Saya mencoba berkomunikasi dengan entitas itu lewat ritual malam. Tapi yang saya lihat malah, tubuh Nikita tergantung di lenggit-lenggit ruangan, dikelilingi ular putih dan tenggen-tenggen hitam dari balik cermin. Ini bukan kutukan biasa. Ini penahanan roh." Roy kemudian mengatakan bahwa selama 7 tahun ke depan, dunia akan melihat sisi lain dari Nikita, sisi yang bukan dirinya lagi. Menurut catatan gaib Roy, janji Nikita kepada Nyai Lemah Peteng bukan hanya tentang dirinya. Ia harus menyerahkan 3 sosok lain dalam hidupnya sebagai tumbal, agar bisa bebas sebelum 7 tahun. Sosok itu bisa siapa saja, anak, sahabat, atau bahkan fans beratnya. Tapi Nikita menolak. "Aku sudah cukup, ambil aku saja. Jangan yang lain." Penolakan itu justru membuat kutukannya makin kuat. Ia mulai bermimpi tiap malam, berjalan di padang ilalang kering di mana anak-anak kecil tanpa wajah memanggil namanya, "Ibu-ibu, kenapa kau tinggalkan kami?" 3 bulan setelah vonis, kejadian horor makin parah. Tahanan lain mulai bermimpi sama. Nikita berdiri di altar api, dikelilingi boneka kuntilanak yang matanya mengeluarkan darah. Boneka itu bicara, 7 tahun, atau dunia ini ikut terbakar. Yang lebih mengejutkan, saat penyidik mencoba membuka file lama tentang perjalanan Nikita ke Gunung Salak, mereka menemukan sebuah foto misterius di antara arsip digital. Foto itu memperlihatkan Nikita sedang memegang sesajen di depan pohon beringin raksasa, dan di belakangnya ada sosok perempuan tinggi besar, berambut gimbal, dengan mata putih. Tak ada yang tahu siapa yang mengambil foto itu. Filenya tak bisa dihapus. Setiap dicoba untuk dihapus, komputer akan restart sendiri dengan suara tawa perempuan parau. Kini waktu berjalan pelan. Tiap hari, Nikita makin berbeda. Ia lebih tenang, lebih sering berdiam diri di pojok sel sambil menatap kosong. Kadang, bibirnya bergerak tapi tak mengeluarkan suara. Namun, di malam hari, para petugas mendengar ia bicara dalam bahasa yang tak mereka pahami seperti mantra kuno. Roy Kiyoshi dalam wawancara terbarunya mengatakan, "Yang kalian lihat sekarang bukan lagi Nikita sepenuhnya. Tubuhnya masih di dunia ini, tapi jiwanya sedang dihukum di kerajaan hitam bawah tanah. Di sana, waktu berjalan lebih lambat. 7 tahun di sini, sama dengan 7 abad di sana." Kabar ini memicu kehebohan luar biasa. Banyak fans setia Nikita yang percaya. Namun sebagian menganggap ini hanya kisah fiktif yang dibesar-besarkan. Namun misteri makin nyata saat kanal YouTube Roy Kiyoshi mengunggah video terakhir berjudul, "Aku melihat kembali Nikita dikerubuti api, tidak bisa lari." Dalam video itu Roy terlihat kesurupan dan berteriak, "Nyai Lemah Petang tidak puas. Dia akan ambil lebih banyak." Yang bermain dengan dunia gaib, "Bersiaplah, giliranmu akan datang." Mereka bilang penjara adalah tempat untuk menebus kesalahan. Tapi bagi Nikita, penjara bukan tempat biasa. Ini adalah pembayaran kontrak dunia gelap, dan selama 7 tahun ke depan, ia harus menghadapi siksaan yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa.
2 minggu setelah kehebohan besar akibat penampakan dan fenomena aneh di dalam sel Nikita Mirzani, Roy Kiyoshi memutuskan untuk melakukan investigasi spiritual langsung. Ia datang dengan membawa cermin pusaka kuno dari era dinasti Qing Cermin, yang dikabarkan bisa memperlihatkan roh penunggu di sebuah tempat. Jika digunakan pada malam Jumat Kliwon saat bulan gelap total, dengan izin pihak lapas dan pendamping spiritual, Roy masuk ke sel Nikita saat ia dipindahkan untuk evaluasi medis. Ruangan digelapkan, lilin hitam dinyalakan di 4 penjuru sel. Roy menaruh cermin itu di tengah ruangan, duduk bersila, dan mulai membaca mantra pelindung. Hyang Kawula, jaga awakula. Cermin jujur, tunjukkan siapa yang bersemayam di balik jeruji ini. Angin dingin langsung menusuk ke dalam dinding sel. Padahal tak ada ventilasi terbuka, cermin itu perlahan memunculkan bayangan samar. Seorang perempuan renta berambut panjang menggantung, mengenakan kebaya merah usang, dan di belakangnya berdiri puluhan bayangan tanpa wajah. Beberapa bayangan tampak seperti anak kecil, sebagian lagi seperti wanita setengah hancur. Mulutnya kompeng kemping, matanya bolong. Roy menahan napas. Ia menggigit bibir hingga berdarah. Astaga, ini bukan satu arwah. Ini penampungan entitas. Sel ini sudah jadi portal dari alam bawah. Seketika cermin retak. Suara jeritan terdengar dari dalam dinding, seperti ada yang terkurung hidap-hidap di sana. Lilin tiba-tiba padam sendiri, dan Roy tersungkur. Ia pingsan dengan wajah penuh keringat dan tangan mencengkeram tanah keras bekas. Ritual. Setelah sadar beberapa jam kemudian, Roy membuat pengakuan mengejutkan dalam sebuah vlog eksklusifnya yang hanya ditayangkan 1 kali dan langsung dihapus. Saya telah melihatnya. Di dalam sel Nikita, bukan hanya satu roh, ada satu arwah utama yang dikenal sebagai Nyai Tunjung Sekar, ratu dari golongan wanita pesugihan. Tapi yang lebih mengerikan, ia menjadikan Nikita sebagai pancingan. Roy menjelaskan bahwa kutukan 7 tahun itu bukan semata-mata hukuman, tetapi sebuah jebakan spiritual. Sel tersebut dijadikan ruang tumbal, dan siapapun yang tinggal di sana akan perlahan dikuras auranya dan menjadi penghuni tetap dimensi gaib jika tak kuat menahan tekanan batin. Saya rasa Nikita belum menyadari kalau jiwanya sudah dikunci di antara 2 alam. Sejak ritual cermin itu dilakukan, para petugas dan napi melaporkan kejadian makin mengerikan. Ada napi baru yang tiba-tiba karisukan dan berbicara dengan suara tua berbahasa Belanda. CCTV merekam bayangan wanita berdiri di pojok sel Nikita selama 3 jam. Meskipun sel itu kosong, seekor burung gagak muncul di area lapas dan berputar-putar. Hanya di atas atap sel NM setiap pukul 3 pagi. Yang lebih mencengangkan adalah kematian. Mendadak salah satu penjaga sel, Pak Rudi, yang dikenal rajin dan saleh. Ia meninggal dalam tidurnya, dengan wajah memucat dan tangan mencengkeram Al-Quran terbuka di surah Al-Mulk. Keluarganya mengaku, malam sebelum meninggal Pak Rudi mengigau sambil berkata, "Jangan panggil aku ke sana." Dia sudah memanggil, perempuan berkebaya merah itu sudah datang. Roy melakukan penelusuran ke Jawa Tengah, mencari asal-usul arwah yang muncul dalam cermin itu. Dari informasi seorang juru kunci makam di lereng Merapi, diketahui bahwa Nyai Tunjung Sekar adalah mantan selir kerajaan Majapahit yang dibakar hidup-hidup karena dianggap sebagai dukun santet kerajaan. Namun sebelum mati, ia bersumpah, "Setiap wanita yang menukar harga diri demi kemasyhuran, akan kujadikan alat dari tubuh ke tubuh, dari nama ke nama, aku akan hidup lewat mereka." Roy pun menyimpulkan, Nikita mungkin hanya wadah sementara. Jika tidak diakhiri dengan benar, entitas ini akan pindah ke perempuan lain, kemungkinan artis, selebgram, atau siapa saja yang haus sorotan. Kutukan ini seperti warisan gaib yang tak kasat mata. Kini Roy mempersiapkan ritual pelepasan jiwa. Sebuah praktik spiritual tinggi yang hanya boleh dilakukan oleh orang dengan mata ketiga terbuka sempurna. Tapi risikonya besar. Jika gagal, jiwa Roy sendiri bisa ditarik masuk ke dunia arwah bersama Nikita. Ia mengumumkan rencana ritual itu dalam live streaming tertutup. Malam Jumat Wage, pukul 12.30 malam. Aku akan mencoba membuka gerbang dimensi gaib di dalam sel itu dan mengusir arwah penunggunya. Tapi bila aku tak kembali, jangan pernah masuk ke sel Nikita lagi. Karena bukan dia yang kalian temui nanti. Setelah malam ritual itu, Roy Kiyoshi menghilang selama 3 hari. Ia ditemukan di sebuah ladang kosong, tak sadarkan diri, dengan wajah penuh luka cakaran seperti dicakar kuku manusia. Saat ia akhirnya siuman, hanya satu kalimat yang bisa ia ucapkan. Dia sudah bukan Nikita lagi. Kini, siapapun yang bertemu Nikita di balik jeruji, pasti merasakan hawa dingin bahkan meskipun sedang siang hari. Senyum Nikita tampak kosong.
Setelah ritual besar pembebasan arwah di sel Nikita Mirzani pada malam Jumat Wage, Roy Kiyoshi menghilang. CCTV terakhir memperlihatkannya masuk ke dalam sel dengan membawa cermin pusaka, dupa keramat, dan sebotol air dari mata air Sendang Songo. Setelah itu gelap total. Semua kamera mati, alat komunikasi terputus. Bahkan para penjaga yang berjaga di pos terdekat mengaku tidak mendengar suara apapun selama lebih dari 2 jam. Seolah ruang itu dihilangkan dari realitas pencarian. Dilakukan keesokan harinya. Tapi Roy tak ditemukan hingga 3 hari kemudian. Seorang petani di pinggiran hutan Jariu, Bogor, menemukan tubuh Roy tergeletak di bawah pohon randu tua. Tubuhnya luka-luka. Kuku jari tangannya patah, dan lidahnya membiru seolah mencoba berteriak. Di dunia lain Roy dirawat intensif di rumah sakit, tak sadarkan diri. Saat tim medis memeriksa, ditemukan hal yang tak masuk akal secara medis. Terdapat luka cakaran berbentuk aksara Jawa kuno di punggungnya. Iris matanya berubah sedikit keabu-abuan, seperti terkena kabut. Rekam EG menunjukkan aktivitas otak seperti orang yang bermimpi saat bangun seolah ia masih berada dalam dimensi lain. Saat akhirnya sadar, Roy menangis histeris, menyebut satu nama berulang-ulang. Sekar, Sekar, jangan tarik aku lagi. 2 hari setelah sadar, Roy memutuskan merekam pengakuan langsung di depan kamera. Video ini hanya tayang di deep web dan viral di grup-grup komunitas mistik Indonesia. Dengan suara bergetar, Roy berkata, "Saya berhasil masuk ke dalam alam arwah penjara. Tempat itu bukan hanya ruang kurungan biasa tapi kerajaan wanita-wanita yang dikorbankan, disumpahi, dan dikutuk karena ingin terkenal cepat. Mereka dipimpin oleh sosok yang saya lihat langsung, Nyai Tunjung Sekar." Roy menggambarkan bahwa Nyai Sekar tinggal di singgasana tulang, dikelilingi oleh arwah wanita artis, selebgram, dan wanita panggung yang wajahnya separuh rusak. "Saya melihat wajah Nikita, tapi itu bukan dia. Wajahnya retak, tubuhnya duduk di kursi besi, dan dari mulutnya keluar suara seperti ratusan perempuan berteriak bersamaan. Satu belum cukup. Kami butuh lebih." Setelah ritual itu, Roy mengalami perubahan fisik aneh. Setiap malam, tanda hitam seperti lambang Trisula muncul di punggungnya, menyala kemerahan seperti bara. Dukun Jawa yang menanganinya mengatakan, itu adalah tanda perjanjian roh, yang artinya kamu pernah hampir dijadikan wadah. Jika lebih 5 menit kamu tertinggal di dimensi arwah, kau tak akan kembali. Roy menyadari satu hal mengerikan. Nyai Sekar ingin dirinya sebagai tumbal lanjutan, karena ia adalah satu satania paranormal yang berani membongkar rahasia gaib pesohor tanah air. Setelah peristiwa itu, teror supranatural pindah ke kediaman Roy Kiyoshi. Kaca cermin rumahnya pecah. Setiap jam 3 pagi, membentuk tulisan, "Belum selesai." Kucing peliharaannya mati mendadak, dengan bulu tercabut satu persatu. Asisten Roy mengaku melihat bayangan perempuan berkebaya merah menyisir rambut di depan kamar Roy, meski Roy sedang tidak ada di rumah. Dalam podcast eksklusifnya, Roy memberi pesan mengejutkan. "Kutukan ini tak berhenti di Nikita. Saya melihat 3 nama besar lainnya, mereka sedang diawasi oleh entitas yang sama. Saya tidak bisa menyebut nama, tapi mereka adalah wanita-wanita yang kini sedang naik daun dan sangat aktif di media sosial." Roy mengaku melihat visi singkat tentang seorang selebgram cantik yang terjerat kasus hukum kecil, namun berujung skandal besar. Wajahnya berubah menjadi tengkorak dalam penglihatan Roy. Tumbal berikutnya adalah orang yang juga pernah berjanji di tempat yang sama. Gunung Salak menyimpan ribuan janji tak ditepati, dan semua janji itu akan ditagih satu persatu. Roy menemukan bahwa kutukan Nyai Sekar bertingkat 3. 1. Penahanan jiwa seperti Nikita. 2. Penarikan ke dalam dimensi arwah yang hampir menimpa Roy. 3. Perpindahan entitas ke tubuh manusia lain belum terjadi, tapi tanda-tandanya sudah muncul. Roy meyakini bahwa jika ritual pembersihan total tidak segera dilakukan di Gunung Salak, entitas ini akan lepas kendali dan mulai masuk ke tubuh-tubuh pewaris digital zaman sekarang, selebgram, tiktokers, bahkan remaja pencari ketenaran lewat konten gaib. Setelah pengalaman itu, Roy mengumumkan bahwa ia akan pensiun sementara dari dunia spiritual media karena kesehatan fisik dan jiwanya sangat terganggu. Kalimat terakhir yang ia tulis di akun media sosialnya, "Saya telah melihat sisi tergelap dari dunia gaib selebriti. Jika kalian berpikir popularitas adalah keberuntungan, pikirkan ulang, di balik sorotan lampu, ada harga yang lebih gelap dari yang bisa kalian bayangkan." Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.